Perairan Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, terkenal dengan laut yang tenang, namun kaya potensi perikanan. Strike! Ya lumayan, wih! Mantap! Oke! Mantap! Nandes mana ini, Nandes? Strike Back Mania, Pulau Belitung terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Hamparan pantai pasir putih yang eksotis dengan gugusan bebatuan raksasa yang unik. Keindahannya tersebut selaras dengan potensi lautnya yang menjadi rumah bagi ikan-ikan predator karang. Pada episode kali ini, saya bersama para pemancing dari Pulau Belitung akan menargetkan ikan kue gerong atau GT penghuni perairan Bumi Serumpun Sebalai ini. Strike Back Mania, saat ini saya berada di salah satu ikon yang terkenal di Pulau Belitung. Tentunya saya kesini bukan tanpa alasan, tapi mau cari spot-spot mancing terbaik yang ada di Pulau Belitung. Mancing Mania Strike Back, mantap! Perairan Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, terkenal dengan laut yang tenang, namun kaya potensi perikanan. Meskipun memiliki kedalaman rata-rata tak lebih dari 50 meter, namun berbagai jenis ikan predator karang ada di sini. Lokasi yang sangat ideal bagi pemancing yang ingin menikmati sensasi tarikan ikan-ikan predator penghuni karang dangkal. Strike Back Mania, kita udah sampai di Pulau Ketapang, Belitung Timur. Di sini kita akan menggunakan teknik popping. Ikuti terus keseruannya, Mancing Mania Strike Back, mantap! Spot Ketapang memiliki kedalaman rata-rata 20 meter sehingga sangat cocok untuk merasakan sensasi strike ikan dengan teknik popping. Splash atau percikan air serta suara di permukaan air akan memicu ikan predator untuk menghajar umpan. Saya, Bembeng, Nandus, dan Aldo pun turun dengan persiapan penuh untuk menaklukkan ikan-ikan penghuni karang laut timur Pulau Belitung. Menarik popper dengan hentakan kuat dengan tempo stabil membuat Aldo berhasil mendapatkan sambaran pertama. Tarikan kuat tenaga ikan benar-benar harus diantisipasi dengan sigap agar ikan tidak menarik tali pancing ke arah terumbu karang. Pengalaman Aldo pun berbicara. Kurang dari 5 menit, seekor ikan predator penghuni terumbu karang berhasil dipaksanya menyerah. Naiknya seekor ikan GT menandakan kalau spot kami kali ini sudah tepat. Sebagai seekor ikan predator, keberadaan ikan GT atau kue dalam satu ekosistem menandakan kalau rantai makanan di bawah sana masih terjaga. Sehat banget karena tadi cuman kena satu hook doang juga di bagian bibir bawah, makanya masih bisa kita rilis biar lebih besar lagi nanti kita biar bisa rasakan sensasi strike lebih gede ya. Benar. Gitu. Oke. Mancing Mania Strike Back, Mantap! Kusut nih bang, yang lain udah pada ngelempar. Ini lagi kusut lagi, benerin kusut. Aduh, kacau nih. Kusutnya senar pancing terkadang menjadi musuh bagi pemancing karena kerap membuat emosi. Sebenarnya penyebabnya ada banyak, namun biasanya yang terjadi adalah ketika menggulungnya tidak rapi karena berburu-buru atau terlalu longgar. Semangat ya bro Nandus! Kondisi alam akhir-akhir ini memang sulit untuk ditebak.
Memasuki peralihan musim hujan ke musim kemarau, biasanya hujan akan turun secara sporadis di satu wilayah, kemudian berhenti secara tiba-tiba. Baru kita main popping paling 5 menit langsung disambut sama hujan yang deras banget ini. Aduh, jadi kita terpaksa berhenti dulu istirahat. Meskipun tidak ada petir, tapi kami memutuskan untuk istirahat sejenak karena lantai kapal juga bisa menjadi lebih licin. Benar dugaan saya, tidak sampai 1 jam, langit kembali cerah. Kami pun lanjut memancing lagi. Strikeback Mania, biasanya setelah hujan kondisi perairannya menjadi lebih bagus karena agresivitas ikan akan semakin galak. Tiba-tiba sebuah tarikan kuat saya rasakan pada piranti pancing saya. Fish on! Perlawanan tenaga ikan saya rasakan cukup kuat, membuat saya harus bergeser ke tempat yang nyaman untuk melakukan perlawanan. Saya tak boleh mengalah untuk yang satu ini. Keyakinan saya cukup kuat bahwa ikan yang saya hadapi berukuran cukup besar. Setelah melakoni duel yang cukup lama, wujud ikan yang menyambar umpan saya mulai terlihat. Seekor queenfish atau ikan talang-talang berhasil saya naikkan ke kapal. Mantap, Bang! Babon punya! Luar biasa sensasi strike ikan talang-talang sebesar ini. Waduh, tarikannya hampir sama seperti GT. Saya biasanya mancing talang-talang di daerah Semarang sampai Jepara itu paling 2 kilo, 3 kilo, tapi di sini nih kurang lebih 8 kg ada ini. Luar biasa tarikannya di saya sampai nafasnya tersendat-sendat saking senengnya dapat ikan talang-talang segede ini. Keren mancingannya strikeback. Mantap! Woo! Yeah! Ikan talang-talang terkenal sebagai salah satu ikan perenang cepat. Dia mampu berakselerasi hingga 60 km per jam hanya dalam waktu 10 detik. Jadi wajar jika sensasi kekuatan tarikan ikan ini mampu menghadirkan adrenalin bagi para pemancing. Mancing Mania Strike Back, mantap! Fish on! Ya, Bang Dian, ini balasan untukmu, Bang Dian. Ini balasannya, Bang Dian. Karakter perlawanan ikan yang cukup ngotot dan kuat meyakinkan Nandus bahwa seekor predator karanglah yang dihadapinya. Perjuangan Nandus pun akhirnya berhasil mendapatkan baby GT. Ya, kena perut lagi. Aduh, kena perut ya. Tuh, lihat ya. Kayak gini Pak, kayaknya nggak usah dihitung bisa. Udah kelihatan ini. Oke. Sebagai salah satu predator karang yang teritorial, biasanya GT seukuran ini masih hidup secara bergerombol. Baik, mata. Hujan yang sempat mengguyur spot ternyata membuat kondisi angin berubah. Hembusan angin jadi lebih kencang sehingga membuat gelombang semakin kuat. Kami pun sepakat untuk menghentikan agenda memancing hari ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, nelayan perairan Belitung Timur memang masyhur dengan kegiatan perikanan. Salah satu hasil tangkapan nelayan di sini yang memiliki nilai komoditas tinggi adalah rajungan. Sembari menunggu cuaca laut kembali kondusif untuk memancing, saya menyempatkan diri untuk ikut nelayan rajungan memanen hasil bubunya. Buat narik bubu ternyata berat juga loh ini. Kayak lagi narik ikan, Bang. Wah, ada isinya, Bang. Mantap. Wih, banyak, Bang. Wih, besar pula ini. Banyak ini, Bang. Coba ada berapa, Bang? 1, 2, 3, 4, 5. Wih, 6 ekor, Bang. Mantap, tas dulu. Oke. Mantap nih Strikeback Mania. Sekarang saya berada di Desa Batu Hitam, Belitung Timur, dan saya sedang mengikuti proses nelayan setempat buat mencari rajungan menggunakan bubu seperti ini. Habitat rajungan berada di perairan dangkal yang berpasir. Untuk mendapatkannya, nelayan tak perlu pergi melaut selama berjam-jam.
karena Belitung juga memiliki lokasi perairan berpasir yang cukup dekat. Biasanya nelayan di sini ada 2 kali nebar dan 2 kali panen juga. Nah seperti ini pagi hari ini adalah bubu yang udah ditebar kemarin sore. Dan nanti setelah panen kita nebar lagi ya Bang ya. Baru nanti sore dipanen lagi. Nah ini ada isinya Bang. Oke. Waktu pengambilan bubu merupakan hal penting. Pagi hari menjadi waktu yang ideal untuk bubu diangkat, karena rajungan aktif mencari makan di malam hari. Sore hari juga bisa menjadi waktu untuk mengangkatnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah waktu pasang surutnya air laut. Hasil yang didapat ketika sore memang tak sebanyak pagi hari, karena hanya mengandalkan pergerakan arus supaya rajungan mau makan umpan yang ada dalam bubu. Mantap Bang, ada satu nih besar nih. Oke. Jadi kenapa nelayan di sini lebih memilih pakai bubu daripada pakai jaring? Ternyata mengikuti kondisi alam di sini yang arusnya sedikit Bang ya, minim arus ya Bang ya. Jadi nggak cocok kalau pakai jaring. Bubu perangkap rajungan seperti ini digunakan pada lokasi dengan kedalaman air 1-5 meter. Oke. Nah, buat ngambil pelampungnya kita menggunakan ganco seperti ini. Ini pelampung ini juga sebagai tanda untuk bubunya sendiri dan juga jadi tanda milik pribadi masing-masing karena di sini nggak cuma satu nelayannya. Selain menggunakan bubu, nelayan di sini juga sudah menggunakan GPS sebagai alat bantu penanda lokasi peletakan bubu. Nano selalu menyimpan arah serta koordinat letak pemasangan bubu pada GPS-nya. Hal ini sangat berguna supaya para nelayan tidak salah mengambil bubu miliknya masing-masing. Biasanya, nelayan rajungan memasang bubu dalam jumlah yang banyak. Tujuannya tak lain adalah supaya hasil tangkapannya bisa maksimal. Ketika mengangkat bubu rajungan, tak jarang banyak bubu yang mengalami kerusakan karena terseret arus air atau dirusak predator lain yang akan memakan umpan dalam bubu. Ada satu, udah habis. Waduh, nah ini dia nih salah satu kalau kita kelamaan ngambilnya. Hancur seperti ini. Ini ulahnya si buntal Bang ya? Aduh, memang nih buntal benar-benar. Selain bolong jaringnya, rajungannya juga hancur seperti ini. Dan ini harus dibuang Bang ya? Gak bisa dipakai ya? Oke, ayo Bang. Ini dari jauh udah kelihatan ada. Wih, tapi bolong Bang. Wah, ini rajungan ya? Oh. Dari ciri fisiknya, ini udah ketahuan kalau rajungan ini berjenis kelamin betina. Karena beda banget kalau yang jantan biasanya berwarna biru dan putih. Lebih terang Bang ya. Kalau yang betina kayak gini warnanya, hijau. Hijau ke kuning-kuningan. Oke Bang? Ada jenis rajungan yang tidak boleh ditangkap, yaitu betina yang sedang bertelur. Tujuannya untuk menjaga populasi sehingga nelayan tetap bisa memanennya dalam waktu jangka panjang. Nah, jadi ternyata beda tempat, beda juga cara menangkap rajungannya. Saya pernah menangkap rajungan di Banyuwangi itu pakai jaring khusus buat rajungan, tapi di sini beda nih, pakai bubu ketam seperti ini. Dan juga harus dikasih umpan Bang ya. Umpannya juga pakai umpan hidup. Di sini namanya ruca-ruca ya Bang. Tadi saya sudah ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi nelayan saat mengambil bubu. Sekarang saya pun ingin mencoba untuk menebarnya. Ternyata tak semudah seperti yang dilihat. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Kita juga harus berhati-hati buat memastikan kalau talinya jangan sampai kena ke baling-baling kapal. Saat melempar bubu, kapten kapal harus memperhatikan tali pada permukaan air supaya tidak kusut atau membelit. Kerjasama sangat diperlukan antara pelempar dan kapten kapal. Mantap! Nah, jadi di bubu ketam ini ada timahnya seperti ini. Mungkin ini nggak terlalu berat, cuman ini penting banget Shrekback Mania. Jadi dia berfungsi biar talinya nggak hanyut terlalu jauh Bang ya. Dan juga saat melempar, itu talinya nggak akan kena baling-baling kapal di belakang seperti itu. Oke Bang, ulur lagi Bang.
Oke, lumayan bang, dapat 3 kilogram kurang dikit. Jadi berapa nih bawangnya mbak? 140.000. Wih, lumayan bang, hasil kita hari ini 140.000. Oke, mancing mania strike back, mantap. Strike, mantap. Oke. Apa nih bang? Aduh, gede. Lumayan nih, lumayan. Wih.